Cerita ini dimulai pada tahun 1968. Acara talk show televisi menampilkan dua orang ahli epidemiologi sedang membahas tentang terjadinya suatu pandemi. Dr. Newman berpendapat bahwa pandemi jamur dinilai lebih berbahaya dan menjadi ancaman baru bagi umat manusia. Dia menyebutkan spesies jamur tertentu dapat mengambil alih semua fungsi tubuh hospes yang terinfeksi, serta perubahan cuaca ekstrim di seluruh belahan dunia akan mendukung spesies jamur itu berevolusi. Tentu saja kejadian ini akan mempengaruhi populasi manusia dalam jumlah yang besar. Diskusi itu ditutup dengan kesimpulan bahwa saat ini belum ditemukan obat-obatan yang dapat mengendalikan pandemi jamur. Beralih ke beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2003 di Texas, seorang gadis bernama Sarah memulai pagi harinya dengan membangunkan Joel Miller, ayahnya. Karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Joel, gadis itu bergegas menyiapkan sarapan. Mereka menikmati menu pagi dengan menyantap omelet dan pancake. Tak lama kemudian, saudara laki-laki Joel yang bernama Tommy datang dan bergabung dengan mereka. Kedua saudara itu berprofesi sebagai staf konstruksi yang bekerja hingga larut malam. Sebelum ketiganya pergi, Sarah mengambil jam tangan rusak dan beberapa lembar dolar. Salah seorang tetangga menyapa dan Sarah berjanji akan mengunjunginya sepulang sekolah. Siang harinya, Sarah pergi ke toko reparasi untuk memperbaiki jam tangan favorit Joel. Gadis itu bermaksud memberikannya sebagai hadiah ulang tahun. Sarah disambut baik oleh pemilik toko. Mereka mengobrol dan menyetujui ongkos reparasi jam, yaitu sebesar $20. Tiba-tiba terdengar suara sirine dan mobil polisi berlalu lalang di sekitar tempat itu, mengisyaratkan keadaan yang sedang gawat. Tak lama kemudian, muncullah istri pemilik toko yang meminta suaminya agar tutup lebih awal. Karena Joel masih bekerja di sebuah proyek konstruksi, Sarah tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia mengunjungi rumah keluarga Alder, tetangganya yang tinggal bersama seorang lansia bernama Connie. Nyonya Alder menyambut kedatangan Sarah dan mengajaknya membuat kue. Sambil menunggu kue matang, gadis itu memeriksa koleksi DVD milik Danny, suami Nyonya Alder. Tiba-tiba saja Connie terlihat aneh, badannya menggeliat sehingga membuat Mercy, anjing peliharaan Alders, menggonggongi wanita itu. Sarah menganggap gonggongan Mercy adalah sebuah tanda agar kembali ke rumah dan menunggu ayah pulang. Malam harinya, Joel pulang terlambat dan lupa membeli kue ulang tahun untuknya sendiri. Sebagai gantinya, Sarah memberikan hadiah berupa jam tangan yang sudah diperbaiki. Joel senang menerimanya, lalu mereka berdua menonton DVD dari keluarga Alders. Panggilan telepon masuk dari Tommy yang meminta tolong Joel untuk membebaskannya dari penjara. Joel pun meninggalkan Sarah dan bergegas membantu Tommy. Sarah terbangun karena kerasnya suara sirine, helikopter, dan teriakan. Dia melihat Mercy mengetuk keras jendela rumah. Sarah keluar dan membawa anjing itu kembali ke rumahnya, namun Mercy meronta-ronta dan berlari menjauh. Karena penasaran, Sarah masuk ke rumah tetangganya dan melihat Nyonya Alders diserang Connie. Ya, Connie menggigit tubuh Nyonya Alders dengan mulut penuh tentakel jamur yang menyeramkan. Sarah berhasil kabur sebelum Connie mengejarnya. Beruntung Joel dan Tommy datang tepat waktu. Joel menghantam tubuh Connie dengan kunci Inggris, lalu mereka bertiga bergegas masuk ke mobil dan pergi ke jalan raya terdekat. Kelompok Joel berencana melintas di tengah kota, tetapi semua akses menuju jalan utama dan jalur alternatif diblokir oleh tentara. Tommy menerobos rerumputan dan tetap mengemudikan mobilnya ke sisi barat sesuai arahan Joel. Situasi sangat kacau, semua orang menyerang satu sama lain serta berlarian untuk menyelamatkan diri. Kelompok Joel berhasil melintasi pusat kota. Tiba-tiba pesawat penumpang mendarat di jalan raya yang akhirnya membuat mobil Joel mengalami kecelakaan. Joel dan Tommy selamat tanpa luka, namun tidak dengan Sarah. Pergelangan kaki gadis itu terjepit sehingga dia kesulitan berjalan. Di saat Joel dan kelompoknya masih berusaha memahami situasi, tiba-tiba saja mobil lain datang dan hampir menabrak mereka. Tommy berteriak agar Joel menemuinya di tepi sungai, sementara itu Joel dan Sarah berlari menyusuri jalanan di pusat kota menghindari orang-orang yang telah terinfeksi.
Seorang pria terinfeksi memperhatikan gerak-gerik Joel dan Sarah. Joel berusaha menyelamatkan diri, beruntung seorang tentara menembak pria itu, namun dia juga menganggap Joel dan Sarah juga terinfeksi. Tentara itu menerima perintah untuk membunuh keduanya, meskipun Joel dan Sarah tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. Dia melepaskan tembakan pertama yang melukai Sarah di saat Joel melompat ke tepi sungai. Tentara itu juga bersiap mengeksekusi Joel, namun Tommy menembak tentara itu dari kejauhan, sehingga menyelamatkan Joel. Setelah melewati perjuangan yang panjang, akhirnya Sarah meninggal di pelukan Joel. Tommy, help me! 20 tahun kemudian, ditampilkan seorang anak berjalan ke tempat karantina di kota Boston. Sampainya di sana, di depan gerbang, anak itu jatuh pingsan. 2 orang penjaga bergegas menghampiri dan membawanya masuk ke rumah karantina. Petugas kesehatan memeriksa suhu dan juga luka di tubuh anak itu. Tak lama kemudian, sebuah alat pendeteksi menunjukkan tanda merah yang memiliki arti anak ini telah terinfeksi Cordyceps. Kemudian mereka juga memberikan sebuah suntikan di leher dan mengatakan semua baik-baik saja. Suasana karantina Boston terlihat ramai. Joel dan pekerja lainnya membakar mayat-mayat yang tergeletak di jalan. Tiba-tiba sebuah truk pengangkut datang, membawa mayat lainnya, termasuk anak yang muncul di tempat karantina. Salah seorang pekerja memberitahu Joel bahwa dia tidak bisa membakar mayat anak itu, sehingga Joel mengambil alih tugas tersebut. Di dunia apokaliptik ini, Boston diperintah oleh suatu organisasi otoriter bernama Federal Disaster Response Agency atau FEDRA. Mereka menjaga kota ini dengan aturan yang ketat dan memastikan tidak ada infeksi yang masuk ke dalam batas kota. Di sisi lainnya, ada juga kelompok pemberontak bernama Fireflies. Mereka bergerilya melawan rezim otoriter. Setelah selesai membakar mayat, Joel mendapat imbalan yang digunakan untuk bertahan hidup. Tak hanya itu, Joel juga menyelundupkan barang ke karantina, salah satunya adalah obat surga yang biasanya ditujukan untuk para tentara. Pada adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan partner Joel yang bernama Tess. Wanita ini ditahan oleh salah satu anggota Fireflies bernama Robert. Cerita berawal saat Tess membeli aki dari Robert. Namun pria ini menjual aki tersebut ke orang lain walau sudah menerima pembayaran. Di sela-sela percakapan mereka berlangsung, tiba-tiba saja terjadi ledakan. Kesempatan ini digunakan Robert dan Tess untuk melarikan diri. Wanita itu berjalan keluar dan sama sekali tidak menyangka akan ditangkap oleh Fedra karena dicurigai sebagai anggota Fireflies. Keesokan harinya, Tess kembali ke rumah dan bertemu Joel. Dia menceritakan tentang penipuan aki. Mereka berdua berencana melacak mobil dan berniat mencuri akinya. Joel berbuat demikian karena ingin mendapatkan mobil yang nantinya dipakai untuk mencari saudaranya, Tommy. Sementara itu, di suatu gedung yang dikuasai Fireflies, terdapat seorang tahanan remaja bernama Ellie. Dia melarikan diri dari Fedra dan pernah tergigit oleh orang yang terinfeksi. Pasukan Fireflies menemukannya di jalanan, dan kini remaja itu menjalani beberapa tes harian. Secara mengejutkan, Ellie tidak berubah seperti lainnya. Pemimpin Fireflies Boston bernama Marlene percaya bahwa kekebalan Ellie dapat digunakan untuk menyembuhkan pandemi. Marlene berencana membawa Ellie keluar dari Boston menuju ke arah barat. Di sanalah tempat dia mempelajari obat-obat penyembuhan. Agar rencana ini berhasil, Marlene harus menyusun sebaik mungkin untuk mengalihkan perhatian Fedra. Beberapa hari kemudian, Joel dan Tess tiba di persembunyian Fireflies. Mereka menemukan Robert tewas dan beberapa pejuang Fireflies terluka. Ternyata Robert mencoba menjual aki rusak itu kepada Marlene. Kesepakatan itu berakhir buruk, sehingga terjadi baku tembak antara kelompok Robert dan anggota Fireflies. Beberapa saat kemudian, Marlene memberitahu Joel tentang rencananya membawa Ellie keluar dari zona karantina Boston. Wanita itu berjanji akan memberikan apapun yang Joel butuhkan, seperti truk, senjata, dan persediaan makanan jika mereka berhasil membawa Ellie ke Old State House untuk bertemu anggota Fireflies lainnya. Diskusi itu berakhir, Tess dan Joel menyetujui penyelundupan Ellie keluar Boston.
Keesokan malamnya, Joel, Tess, dan Ellie menemukan jalan keluar zona karantina melalui terowongan bawah tanah. Mereka melanjutkan pelarian sampai ke tembok perbatasan. Disinilah Joel bertemu dengan salah satu tentara Fedra yang pernah bertransaksi dengannya. Tentara itu memerintahkan rombongan Joel agar berlutut dan dia mulai melakukan pemindaian. Tess dan Joel tergolong normal, sama sekali tidak terinfeksi. Tiba-tiba, Ellie menusuk tentara itu sebelum melakukan pemindaian terhadap dirinya. Joel berdiri di antara tentara itu dan Ellie agar suasana menjadi kondusif. Tiba-tiba Joel teringat kejadian 20 tahun lalu ketika dia kehilangan Sarah dengan skenario yang sama. Tak ingin melihat seorang anak terbunuh lagi, Joel menghajar tentara itu hingga tewas. Lalu Tess yang penasaran tiba-tiba menguji tubuh Ellie dan ternyata anak itu positif terinfeksi. Ellie mengatakan bahwa dia memang sudah tergigit tapi tidak ada tanda-tanda yang muncul padanya selama kurang lebih 3 minggu ini. Joel dan Tess tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan Ellie, namun pada akhirnya mereka tetap bergegas pergi menuju perbatasan bersama-sama. Suatu kilas balik di Indonesia pada tahun 2003, tepatnya 2 hari sebelum wabah dimulai. Seorang profesor mikologi dari Universitas Indonesia bernama Profesor Ratna dijemput paksa oleh seorang perwira pada saat jam makan siang. Wanita itu dibawa ke laboratorium untuk menyelidiki suatu sampel. Setelah dilihat melalui mikroskop, Profesor Ratna menyimpulkan bahwa sampel itu adalah jamur Cordyceps. Namun saat polisi menjelaskan asal pengambilannya, Profesor Ratna tidak percaya bahwa sampel itu diambil dari manusia. Maka dari itu, polisi membawa Profesor Ratna menuju ruang isolasi untuk mengambil kembali sampel dari mayat yang terinfeksi. Profesor Ratna menyelidiki pergelangan kaki kiri dan menemukan bekas luka gigitan manusia. Ia juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan hifa jamur yang menjalar keluar dari tubuh. Merasa takut, wanita itu melepas baju hazmat dan berlari keluar ruang isolasi. Di ruangan lainnya, polisi memberitahu kronologi pada Profesor Ratna. Insiden ini terjadi sekitar 30 jam yang lalu di pabrik tepung gandum. Awal mulanya adalah seorang wanita yang tiba-tiba mengamuk dan menyerang 4 orang rekannya serta menggigit 3 orang di antara mereka. Ketika polisi datang, wanita itu juga berusaha menyerang dan pada akhirnya polisi menembaknya. Namun orang yang sudah tergigit dan dicurigai terinfeksi kabur melarikan diri dan kini tidak diketahui keberadaannya. Polisi meminta Profesor Ratna untuk memberikan solusi pencegahan wabah ini. Namun faktanya tidak ada obat maupun vaksin yang dapat menghentikan pertumbuhan jamur. Wanita itu mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikan wabah skala tinggi adalah dengan menjatuhkan bom untuk menghancurkan seluruh kota beserta orang di dalamnya. Kembali ke masa kini, Ellie terbangun di hadapan Joel dan Tess yang sedang berjaga. Dan akhirnya Tess mengakui bahwa gadis itu kebal terhadap infeksi Cordyceps. Awalnya Joel meragukan perkataan gadis itu, namun Tess meyakinkan bahwa perkataan Ellie adalah fakta. Kini kelompok Joel bersiap meninggalkan Boston. Mereka menyusuri jalan raya dan melihat pemandangan yang berbeda. Siang hari, tak tampak suatu hal yang mencurigakan. Tess menanyakan kehidupan pribadi Ellie, lalu gadis itu bercerita dirinya adalah seorang yatim piatu. Pernah suatu saat dia menyelinap ke sebuah mall, lalu tergigit manusia yang terinfeksi, hingga berakhir seperti sekarang. Tak lama kemudian, kelompok Joel tiba di sebuah hotel. Lobi hotel itu tergenang air. Joel mencari jalan lain agar mereka bisa sampai ke rooftop. Setelah berhasil naik 10 lantai, jalan mereka diblokir runtuhan gedung. Tess pergi untuk mencari jalan keluar lainnya, sementara Joel dan Ellie tinggal berdua. Dalam obrolan yang canggung, Ellie memberikan pertanyaan kepada Joel. Pria itu mengerti apa maksud Ellie. Faktanya memang susah membunuh orang yang terinfeksi, mengingat dulunya mereka adalah manusia normal, sama seperti lainnya. Tess berhasil menemukan jalan keluar. Pintu penghubung rooftop itu akhirnya terbuka. Kemudian rombongan Joel melihat keadaan sekitar dari balkon. Sekelompok orang yang terinfeksi berada di sebelah gedung hotel. Ini menandakan bahwa kelompok Joel tidak bisa melintasi area tersebut. Tess menjelaskan bahwa jamur tumbuh di bawah tanah memiliki fungsi seperti jaringan komunikasi. Jika manusia terinfeksi menemukan mereka, maka yang lainnya akan dengan mudah juga menemukan
menemukan mereka. Maka dari itu, Joel membuat kesepakatan untuk mengambil jalan pintas lewat museum. Di dalam museum, kelompok Joel menemukan mayat yang dagingnya terkoyak. Luka pada mayat itu terlihat segar, dan Joel percaya ini baru saja terjadi. Tess merasa aneh karena sejak memasuki museum, ia tidak mendengar suara apapun. Tess dan Joel menyadari bahwa di sini terdapat clicker, yaitu manusia terinfeksi yang dapat menemukan mereka tanpa melihat secara langsung. Mereka mendeteksi objek dengan mengandalkan pantulan suara. Joel dan Tess segera memberitahu Ellie bahwa mereka harus benar-benar diam. Kelompok Joel mulai berjalan ke lantai atas museum. Sebagian atapnya runtuh, menimbulkan suara yang cukup keras sehingga menarik perhatian dua clicker yang segera menghampiri Joel. Mereka bertiga pun diam layaknya patung agar mengecoh para clicker tersebut. Secara tidak sengaja, Ellie membuat suara dan mengundang clicker datang ke tempat persembunyiannya. Dengan sigap, Joel dan Tess menghampiri Ellie. Setelah terjadi baku tembak yang singkat, Joel membawa Ellie ke tempat yang lebih aman, namun tidak sengaja pria itu menginjak pecahan kaca dan clicker pun berlari ke arah Joel dan Ellie. Makhluk itu jatuh di antara keduanya dan menggigit lengan Ellie, tepat di bekas gigitan luka pertama. Namun pada akhirnya, Joel berhasil membunuhnya. Salah satu clicker yang lainnya muncul dan Tess berhasil menancapkan kapak tepat di kepala makhluk itu. Lalu Joel menembaknya hingga mati. Mereka bertiga saling memeriksa keadaan dan melewati jembatan kayu sederhana hingga sampai ke gedung yang lain. Sampai akhirnya mereka tiba di markas Fireflies, yaitu Old State House. Joel tidak menemukan apapun selain terkosong dan darah yang berceceran di halaman gedung. Kelompok Joel mencoba masuk ke area gedung dan menemukan semua anggota Fireflies telah tewas. Joel beranggapan salah satu dari mereka terinfeksi dan mulai menyerang anggota lainnya. Tess bersikeras ingin membawa Ellie bertemu dengan Fireflies meskipun keadaan yang mereka hadapi saat ini tidak seperti rencana awal. Mendengar ucapan itu, Ellie sadar saat ini Tess mulai terinfeksi dan benar saja, Tess memperlihatkan gigitan di lehernya. Wanita itu meminta Joel agar menemui Frank dan Bill. Joel menolaknya, namun wanita itu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan Joel menebus kesalahan di masa lalu. Tess tidak menjelaskan secara jelas, namun ini memiliki arti tentang perasaan bersalah Joel karena kematian Sarah. Tiba-tiba saja salah satu anggota Fireflies bangkit dan merangkak mendekati mereka. Joel segera menembak kepalanya, tetapi hifa jamur yang keluar dari dalam tanah mulai masuk ke tubuh mayat dan memberikan sinyal keberadaan Joel. Tak hanya itu, sekelompok manusia terinfeksi dari luar pun berusaha masuk ke dalam gedung. Tess mengatakan mereka hanya memiliki waktu 1 menit untuk melarikan diri. Wanita itu mulai membuka tangki minyak dan membiarkannya berceceran di lantai. Joel menyadari apa yang dilakukan Tess, ia pun segera kabur bersama Ellie. Sekelompok manusia terinfeksi dari luar masuk ke dalam gedung. Mereka tidak menyadari keberadaan Tess yang mencoba memercikan api menggunakan koreknya. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka datang menghampiri Tess dan menjulurkan hifanya melalui mulut. Beruntung korek api itu menyala dan dalam hitungan detik terjadilah ledakan yang besar. Api itu membakar Tess beserta manusia terinfeksi lainnya. Sementara itu, Joel dan Ellie berhasil keluar gedung. Mereka pun selamat. Perasaan kecewa terlihat dari ekspresi wajah Joel karena kehilangan teman terdekat. Di sisi lainnya, Ellie menyadari teror yang sebenarnya berasal dari luar zona karantina. Ya, sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, dan juga merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!